Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi dengan saya Ari Dwi Atmaja. Baik sahabat-sahabat, pada video kali ini saya akan menjelaskan suatu pertanyaan atau menjawab suatu pertanyaan. Kenapa sih perusahaan menawarkan sahamnya kepada publik? Nah, sahabat-sahabat, ada yang berlogika atau ada yang bercara pandang seperti ini. Gak mungkin perusahaan tersebut, apabila perusahaan tersebut bagus dan untungnya besar, gak mungkin mereka menawarkan perusahaannya kepada publik atau menawarkan sahamnya atau kepemilikannya kepada publik. Ngapain mereka harus harus membagi keuntungan kepada publik? Kalau itu untung besar, kenapa nggak untungnya diambil sendiri? Nah, sahabat-sahabatku semuanya, cara pandang yang seperti itu sebenarnya saya tidak menyalahkan, tetapi sebenarnya kurang tepat, ya, kurang tepat. Bahkan bukan hanya perusahaan yang bagus yang menginginkan untuk perusahaan tersebut go public atau menawarkan saham kepada publik, tetapi perusahaan-perusahaan yang nggak bagus pun akan menginginkan menawarkan sahamnya kepada publik, karena ada faktor-faktor tertentu sahabat-sahabat yang mempengaruhi perusahaan tersebut menawarkan sahamnya kepada publik, ya. Yang pertama adalah ini sahabat-sahabat, hal tersebut membuka akses sumber pendanaan perusahaan jangka panjang. Jadi perusahaan itu dapat memiliki pendanaan dalam jangka waktu yang panjang. Seperti itu, sahabat. Tidak terkait dengan deadline atau jatuh tempo pendanaan. Oh, ini harus dikembalikan, seperti itu. Tidak. Jadi membuka akses sumber pendanaan perusahaan jangka panjang itu faktor yang pertama. Nah, faktor yang kedua adalah ini sahabat-sahabat. Hal tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Jadi nilai suatu perusahaan itu akan naik dengan perusahaan tersebut menawarkan sahamnya atau kepemilikannya kepada publik. Nah, faktor yang ketiga adalah hal tersebut, ya, ini perusahaan menawarkan saham kepada publik. Hal tersebut dapat meningkatkan image perusahaan. Itu faktor yang ketiga. Nah, faktor yang keempat, sahabat-sahabat, ini yang penting, ya. Dan hal tersebut dapat meningkatkan loyalitas karyawan. Nah, kenapa sahabat-sahabat hal tersebut dapat meningkatkan loyalitas karyawan? Karena misalkan contohnya sahabat-sahabat, ya, nah, saya bekerja di suatu perusahaan yang go public. Kalau saya memiliki saham di tempat di mana saya bekerja, otomatis kan kinerja saya kan akan lebih giat, sahabat-sahabat. Oh, ini harus seperti ini. Bagaimana caranya supaya berpikir bagaimana caranya supaya perusahaan di tempat saya bekerja ini berjalan secara efektif, efisien, untungnya besar. Kan seperti itu, sahabat-sahabat. Karena pikirannya kan begini. Karena saya kan punya saham juga di sini. Rasa memilikinya itu tinggi gitu, sahabat-sahabat. Jadi ini dapat sekali meningkatkan loyalitas karyawan atau meningkatkan kinerja karyawan, ya. Yang kelima, ya, sahabat-sahabat, hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan mempertahankan kelangsungan usahanya, bidang usahanya, seperti itu. Jadi kemampuan kelangsungan di bidang usahanya itu dapat meningkat. Itu yang kelima, ya, sahabat-sahabat. Nah, terus yang keenam, sahabat-sahabat, yang gak kalah pentingnya, kenapa perusahaan menawarkan sahamnya ke publik? Yang keenam adalah mendapatkan insentif pajak, ya, mendapatkan insentif pajak. Otomatis pajaknya tuh tidak harus ditanggung sendiri juga, itu yang pertama. Yang kedua, ya, memang juga dapat insentif pajak, ya, seperti itu. Oke, sahabatku semuanya, demikian saya membagikan pengetahuan ini. Siapa tahu pengetahuan ini dapat bermanfaat bagi sahabat semuanya. Oke, sahabatku semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.